kawasan alam yang hijau, kawasan yang menyuguhkan panorama pegunungan dengan jalanan yang berkelok mengelilingi hutan yang asri. Hingga suguhan kuliner yang memanjakan lidah dengan berbagai olahan rempah dan bumbu tradisi turun-temurun. Hingga potensi alam yang elok yang menjadikan khas Laweng. Hari ini saya akan mengeksplor kawasan pesisir Pidi menuju Laweng yang menyuguhkan panorama alam pegunungan dan eksotisnya pantai. Dan asiknya menyusuri jalan pesisir Pidi ini, panorama alamnya sungguh indah. Jalan yang mengelilingi bukit-bukit melengkapi indahnya garis alam Laweng. Pemirsa, kali ini Pi akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor kawasan Pidi yang menghadirkan panorama alam, laut, dan pegunungan yang eksotis. Kawasan menuju Laweng ini memiliki landscape alam berbukit-bukit, sehingga sepanjang perjalanan ini sangat memanjakan mata dengan panorama alam yang indah. Rute perjalanan ini merupakan rute alternatif untuk kita bisa menikmati keindahan alam Laweng. Dari sini kita bisa melihat hamparan hijau dan samar-samar megahnya Gunung Selawah yang menjadi ikon alam Aceh. Dan tentunya saya tidak akan melewati kesempatan ini untuk menikmati keindahannya. Menikmati udara di sini cukup sejuk. Terasa oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh menjadikan pikiran lebih rileks. Nah pemirsa, sepanjang perjalanan menuju Laweng kita disuguhi dengan panorama alam yang luar biasa menakjubkan. Hamparan hijaunya hutan dan pegunungan ini membuat keelokan, keasrian panorama alam yang ada di sini. Dan duduk santai di sini ini dapat membuat pikiran kita lebih tenang, lebih rileks, dan lebih santai. Dan melanjutkan perjalanan menyusuri Laweng, kita menuju ke kawasan pesisir untuk menikmati eksotisnya pantai Laweng. Hanya berjarak kurang lebih 30 menit perjalanan, kita akan melihat pantai Laweng dengan ciri khas pasirnya yang coklat.
pantai ini masih cukup asri dan masih terjaga. Karena tidak banyak masyarakat yang berkunjung ke sini, mengingat kawasan pantai ini merupakan jalur alternatif menuju Banda Aceh Medan yang biasanya kita selalu lewati kawasan pegunungan Selawah. Suasana di pantai ini cukup tenang dan tidak banyak aktivitas masyarakat. Dan ini cocok untuk yang ingin mencari inspirasi, ide-ide untuk menghasilkan karya-karya melalui suara-suara alam dan ombak yang menarik. Pantai Laweng ini juga menjadi salah satu spot menarik bagi yang hobi memancing. Terkadang, sesekali para nelayan juga menebar jaring untuk mendapatkan ikan tongkol sebagai olahan mie ungkut sure khas Laweng. Nah pemirsa, Laweng ini juga memiliki garis pantai yang panjang. Nah di pantai ini selain sebagai spot wisata, spot rekreasi untuk keluarga, di sini juga sebagai spot untuk memancing nih bagi yang hobi memancing. Karena memang sumber daya laut di pantai ini masih terjaga. Aktivitas kepiting bola pasir mencari makan membentuk pola grafis yang artistik. Dan kepiting ini tersebar di seluruh pantai yang ada di Indonesia. Potensi alam lainnya yang ada di Laweng adalah perkebunan kakao. Pidi terkenal salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Aceh. Dan kawasan Laweng termasuk penyumbang terbesar komoditas ini. Setiap rumah memiliki kebun kakao. Hingga saat ini, kakao masih merupakan andalan di sektor perkebunan. Dan di Pidi sudah memiliki tempat pengolahan kakao menjadi coklat yang tentunya meningkatkan nilai tambah dan nilai jual yang menjanjikan. Pemirsa, tadi kita udah lihat ya gimana luasnya perkebunan kakao di Laweng. Nah sekarang kita mau lihat nih gimana cara pengolahan dari kakao menjadi coklat yang menjadi cemilan semua orang. Yuk! Pemirsa, kita sekarang sudah sampai nih di lab pengolahan dari kakao menjadi coklat. Yuk kita lihat ke dalam. Wah, jadi harus pakai ini ya Kak ya? Ya. Nah pemirsa, ini untuk higienitas kita harus menggunakan baju lab dan masker pastinya. Nah pemirsa, sekarang Pia sudah siap dengan baju lab dan maskernya. Sekarang kita mau lihat gimana pengolahan dari kakao menjadi coklat. Yuk.
Nah, untuk tahap pertama kita mau lihat dulu nih proses roasting biji kakaonya. Dan udah ada Bang Nanda yang tungguin di dalam. Yuk. Disambut oleh Bang Nanda sebagai manajer di sini, saya melihat bagaimana proses pengolahan biji kakao. Proses awal dimulai dengan merosting biji kakao, dan di proses inilah yang menentukan cita rasa olahan kakao. Enaknya itu di proses roasting awal ya. Oke deh, kita lanjut kemana? Setelah melalui proses roasting, selanjutnya biji-biji kakao ini mengalami proses pemilihan kulit dan daging kakaonya. Dan dari proses ini akan didapatkan daging coklat atau yang dinamakan nib coklat yang nantinya akan diolah menjadi pasta. Nib coklat ini mengeluarkan wangi aroma khas coklat dan rasanya original coklat, pahit. Ini memang rasanya agak pahit pemirsa, dan ini mie coklat ini yang biasa diekspor ke negara-negara seperti Jepang untuk diolah atau bahkan tidak diolah sama sekali. Nah, sekarang dia mau diajak Bang Nanda nih untuk menuju ke proses Penggilingan atau pemasaran. penggilingan atau pemasak. Yuk. Bang Nanda, ini proses apa Bang? Ini pemasaran. Pemasak. Jadi dari nib tadi dibawa ke sini untuk dicairkan begitu ya? Kalau dia yang bedanya sama kopi, kalau di kopi digiling jadi bubuk. Kalau coklat Oke. Nah pemirsa, kata Bang Nanda kalau kopi itu digiling menjadi bubuk, tapi kalau coklat digiling ini menjadi pasta, ya, pasta coklat. Wah, ini lagi ada proses pengemasan ya kak ya? Lagi proses pengemasan. Nah pemirsa, ini di sini kakak-kakak di sini sedang proses pengemasan coklat bar ya. Dan nantinya kalau sudah jadi, kemasannya seperti ini dan sudah siap diperjualbelikan ya. Oke, dan sekarang dia mau ikut bantu-bantu boleh ya? Wah, yuk. Dengan adanya industri pengolahan kakao menjadi coklat ini, para petani coklat di Aceh dapat lebih mudah menjual hasil kakaonya tanpa perlu menunggu pembeli dari luar Aceh. Dan hasil olahannya pun tidak kalah dengan produk-produk lainnya yang memanfaatkan kakao menjadi bahan baku. Yeay, coklat bar Alafia, Chocolate sudah jadi. Di sekitar tahun 2003, komuniti unggulan di Kabupaten Pidi, karena waktu itu belum pemekaran masih Pidi. Komuniti unggulan adalah kakao, dan hasil produksi petani yang begitu melimpah dan begitu banyak. Kita lihat proses pemasarannya masih menjual dalam bentuk biji ke Sumatera Utara. Pada awalnya kita mulai 2003 itu kita baru mulai mencetuskan ide atau timbul ide-ide bagaimana membuat suatu pengolahan kakao walaupun skala kecil. Walaupun saat itu banyak orang-orang yang menganggap itu suatu ide yang tidak mungkin. Terus kita berupayakan dengan dukungan pihak pemerintah, juga dukungan pihak NGO. Alhamdulillah 2003 kita mulai mencetuskan ide, 2010 dengan dukungan OSK Jepang kita sudah bisa mulai memproduksi kakao perdana, yaitu kakao perdana, yaitu dengan pada awalnya itu yang pertama kita produksi tepung coklat, lemak coklat, coklat bar dan minuman, cuma beberapa produk. Nah di sini kita membuat produk-produk kita memang tidak membuat produk yang enak, karena kalau produk yang enak mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang buat, tapi kita sangat mengutamakan kualitas ya, dengan menggunakan lemak coklat asli supaya agar masyarakat bisa mengkonsumsi inilah coklat yang khas dihasiakan di bumi Aceh.
Dan tentunya, Pia mengajak pemirsa yang berkunjung ke Aceh untuk tidak lupa mencoba olahan coklat di sini. Karena kalau untuk kesehatan dia bagus. Mengeksplor Laweng tidak pas rasanya kalau tidak mencoba olahan kuliner yang menjadi favorit. Mie engkot sure, ya kuliner inilah yang menjadi khas di Laweng. Wah, nah pemirsa sekarang Pia mau langsung pesan nih mie ungkut sure yang menjadi kuliner khas Laweng. Yuk, yuk. Kak, Pia pesan mie ungkut surenya satu ya. Oke. Dengan perpaduan bumbu-bumbu dan rempah khas Aceh. Disebut mie ungkut sure karena perpaduan mie ini ditambah dengan ikan tongkol dan dalam bahasa Acehnya disebut ungkut sure. Karena biasanya olahan mie Aceh disajikan dengan perpaduan kepiting, udang, cumi, atau bahkan daging. Nah pemirsa, tadi Pia udah pesen mie ungkut sure khas Laweng dan seperti apa olahan dan kenikmatannya kita tungguin ya. Tidak butuh waktu lama untuk mengolah masakan ini. Setelah semua bumbu dicampur dan ditambahi air, lebih kurang 5 hingga 8 menit, mie ungkut sure siap disajikan. Nah ini dia, ini mie ungkut sure ya kak ya, khas Laweng. Oke, makasih kak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya mie ungkut sure ya khas dari Laweng sudah sampai di depan kita. Kita mau langsung icip-icip nih. Dari kelihatannya ini memang udah nikmat banget. Tapi seperti apa rasanya? Kita cobain ya. Nah pemirsa, kalau biasanya pemirsa menjumpai mie Aceh itu disajikan dengan udang, kepiting, atau bahkan daging. Tapi di Laweng ini, sajian mie Aceh ini disajikan dengan mie ungkut sure ya, atau ikan tongkol. Mangat pemirsa, mie ungkut sure khas Laweng.
Setelah menikmati kuliner mie engkot sore, saya menyempatkan untuk menikmati hamparan hijaunya sawah. Menyaksikan aktivitas para petani menanam padi cukup menarik bagi saya. Dan sepertinya saya ingin merasakan langsung bersama para petani untuk mencoba menanam padi. Pemirsa, potensi persawahan dengan luasnya area persawahan di Laweng ini juga menjadi andalan nih bagi masyarakat Laweng. Yuk kita lihat. Nah pemirsa, sekarang Pia mau langsung cobain tanam padi bersama dengan ibu-ibu petani dari Laweng. Yuk. Pemirsa, sekarang Pia mau ikut tanam padi bareng dengan ibu-ibu petani di sini di lahan yang cukup luas di Laweng ini. Nah pemirsa, sekarang dia mau bantu ibu-ibunya untuk memasang tali ya sebagai jarak antar padinya nanti. Ini Bu. Turut membantu ibu-ibu petani di sini rasanya cukup menyenangkan. Karena ini pertama kalinya saya turun langsung ke sawah. Dan saya jadi tahu bagaimana memulai untuk menanam padi. Pemirsa, ternyata tidak mudah ya untuk menarik tali di dalam sawah begini karena memang lumpurnya cukup dalam juga ya, sehingga dia juga baru pertama kali nih cobain tarik tali gini untuk jarak antar padi. Jadi tadi Pia udah serahin ke ibu-ibu ya. Kakak cek yang tahu om tahu gitu. Pemirsa, menanam padi di sini sambil ngobrol ya bareng ibu-ibu petani di sini cukup asik ternyata. Melihat kekompakan ibu-ibu di sini sangat terasa sekali suasana pedesaan di Laweng, di mana semua kegiatan dilakukan bersama-sama sambil bercanda ria. Disinilah biasanya silaturahmi terus terjalin. Hari menjelang sore, petak sawah telah dipenuhi padi-padi, dan semuanya berharap mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah, nah pemirsa, Pia sudah selesai nih ikut tanam padi bareng dengan ibu-ibu di Laweng ini. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa sekali dan tidak terlupakan nih. Bisa ikut bercocok tanam di Laweng. Potensi alam Laweng sungguh luar biasa. Lingkungan yang asri, pantai yang eksotis, panorama pegunungan yang memukau, serta kuliner yang menyuguhkan kenikmatan resep tradisi. Selalu mengundang kerinduan untuk datang kembali ke Laweng.